A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita selalu berharap setiap hari kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah-nambah amalan kita, sujud kita, zikir kita, ibadah kita, berbuat baik kita kepada orang lain, dan seluruh aktivitas-aktivitas yang bisa memudahkan kehidupan kita di dunia dan menyelamatkan kehidupan kita di akhirat. Kemarin kita sudah membahas atau kita berbincang-bincang tentang berbagai hal masalah keluarga, dan satu hal yang perlu kita pahami bersama bahwa hidup itu adalah bagaimana kita merencanakan perjalanan kita bisa membersihkan jiwa dan kemudian mengokohkan karakter sehingga bisa menampakkan rahmatan lil alamin. Dalam sebuah hadis disebutkan ya, bahwa ketika Allah itu sudah memberikan petunjuk kepada seseorang ya, maka akan dilapangkan hatinya, diberikan cahaya di hatinya. Maka para sahabat bertanya, bagaimana cirinya? Kemudian dijawab, yaitu ketika seseorang sudah mulai fokus ya, menuju kepada negeri yang abadi, yaitu akhirat ya. Sehingga kita berharap semua aktivitas kehidupan kita itu ya benar-benar bisa membangun langkah-langkah menuju kepada bagian akhirat yang akan bisa kita nikmati selamanya. Ibu-ibu rahimakumullah, kita kembali untuk membahas ya. Kemarin kita berbicara tentang faktor-faktor yang menguatkan karakter ya. Nomor satu, saya bicara tentang rumah ya. Bagaimana rumah itu diproses secara fisik sehingga menimbulkan energi yang positif ya, itu kita bahas kemarin. Menimbulkan energi yang positif ya. Menumbuhkan semangat, meluaskan gagasan dan ide kebaikan ya, menjadikan seseorang itu setelah keluar dari rumah itu banyak hal yang kepengen dia lakukan dalam kebaikan. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah proses interaksi antarpersonal ya, proses interaksi antarpersonal, karena memang rumah itu kalau kosong ya nggak ada rahmatnya. Makanya itu sebuah hal yang harus diupayakan. Kan nggak ada rumah dijual dengan segala rahmat dan berkah di dalamnya. Oh lah, saya mau beli ya, tapi itu nggak ada, karena itu sebuah proses. Untuk itu satu hal yang penting ya kita bahas adalah interaksi antarpersonal. Bagaimana orang yang ada di rumah itu bisa bersinergi. Kita ingat kembali, orang itu dikumpulkan dalam keluarga itu bukan karena sama, justru karena berbeda. Jadi jangan heran kalau serumah itu memang sifatnya, potensinya, modelnya beda semua ya.
Kenapa ya? Karena begitu, yang namanya keluarga, yang namanya jodoh itu dikumpulkan karena berbeda. Agar apa? Agar bisa bersinergi, ya, agar bisa bersinergi. Kita buka di kamus, ya, bahasa Indonesia. Sinergi itu melakukan aktivitas bersama, ya, untuk mengadakan operasi bersama kalau bahasa di sana, ya, melakukan aktivitas bersama dengan segala potensi, ya, masing-masing untuk membuat perubahan karakter kalau dalam bahasa kita, ya. Jadi orang yang ada di rumah itu memadukan segala potensi yang ada, itu tidak sekedar agar hidup mapan, punya rumah, ya, punya segala sesuatu, enggak, tetapi tujuan daripada syariat berkeluarga itu agar bisa saling membantu untuk mengadakan perubahan yang lebih baik dari karakter-karakter yang ada. Nah, untuk itu sebelum jauh kita berbicara tentang masing-masing personal, kita akan berbicara dulu tentang tujuan keluarga, ya. Kita samakan persepsi kita tentang tujuan keluarga, ya, agar ketika kemudian kita itu berkeluarga, mau menikah, ya, atau kemudian kita ada dalam sebuah keluarga, ya, itu memahami, ya, bahwa tujuan besar keluarga itu yang pertama bersama untuk menghidup-hidupkan iman. Kenapa? Kenapa ada syariat keluarga? Sudah sering kami sampaikan bahwa orang itu tidak akan bisa sempurna dengan sendiri. Tujuan berkeluarga, ya, tujuan kita bersama dalam satu rumah, ya, itu yang pertama untuk bersama menghidup-hidupkan iman. Sekali lagi, tema besar kehidupan itu la ilaha illallah. Bagaimana manusia itu diuji oleh Allah dengan segala fasilitas yang ada agar, ya, bisa menghidup-hidupkan keimanan itu di dalam jiwanya. Nah, tadi disampaikan bahwa kenapa keluarga? Kadang-kadang orang itu menganggap, nek menurutku lebih enak sendiri dalam menyempurnakan iman itu. Ternyata tidak, rumusnya tidak begitu. Kenapa? Karena kalau sendiri tidak akan berkembang, karakternya itu tidak akan berkembang, ya. Tadi menghidupkan iman itu di surat At-Tur ayat 21 sampai 24 itu disampaikan orang-orang yang beriman, ya, mereka nanti akan disatukan dengan anak cucu nenek moyang mereka, ya, untuk menuju kepada surga. Jadi dengan kata lain, yang dinamakan keluarga itu tidak harus semua sempurna, ya, tapi saling mendukung, dan mereka akan mendapatkan bagian balasan yang paling tinggi dari aktivitas yang paling tinggi yang dilakukan oleh keluarga itu. Makanya misalnya begini, ada orang tua yang sudah kadung, ya, ada kakek nenek yang sudah kadung ternyata belum bisa lancar baca Quran, ya. Namun kemudian berusaha bagaimana anaknya, bahkan cucunya, ngantar cucunya ke TPQ, mengantarkan sekolah Quran, ikut mengantarkan menghafal, sampai kemudian pengen cucunya itu hafal Quran misalnya, dekat dengan Quran misalnya, cinta sama Quran misalnya. Nah itu termasuk bagian, ya, bagian. Tidak, yang dinamakan menghidup-hidupkan iman itu tidak harus semua, ya. Semua mempunyai kualitas yang sama, tidak, namun bersama-sama, ya, saling menghidupkan keimanan. Kemudian yang kedua, bersama-sama untuk menambah tanaman kebaikan atau amal soleh, ya. Jadi seluruh aktivitas nantinya itu jangan sampai kita itu marah sekedar karena tidak dibelikan sepatu, marah karena ya, hal-hal yang kita tidak cocok, ya, itu tidak ada hubungannya dengan amal soleh, ya. Maka itu memang harus dibangun terus-menerus, gitu, ya. Karena memang sudah sering kita sampaikan, suasana kehidupan sekarang itu memang sudah terlalu banyak iklan, ya, yang menyebabkan orang itu, ya, karena ngelihat terus iklan gitu, menyebabkan gagasan-gagasannya itu memang duniawi, ya, duniawi. Maka keluargalah yang paling dekat, yang harusnya terus-menerus memberikan masukan kepada anggota yang lain bahwa kebaikan-kebaikan yang ditanam itu adalah menjadi bagian yang
besar dan itu terus menerus ya. Seperti pernah saya contohkan dalam sebuah cerita, saya suka cerita itu karena memang itu hal yang mudah kita lihat. Allah sampaikan dalam hidup itu ada yang diberi proses, ada yang diberi hasil. Ya, ada yang diberi proses, ada yang diberi hasil. Ada sebuah keluarga itu, ya, seorang ibu, bapaknya sudah nggak ada. Anaknya perempuan 2, laki-lakinya 1. Ya. Ibu itu berusaha memproses karena memang anak perempuan itu kan memang mudah diarahkan, mudah ini. Sehingga 2 anak perempuannya itu menjadi anak yang solehah, pinter ngaji, ibadahnya bagus, sekolahnya pinter ya. Kemudian sampai kemudian lulus, dapat jodoh yang baik-baik juga karena dia bergaulnya dengan orang-orang baik. Kemudian berkeluarga ya. Sampai ketika kemudian ada orang yang selalu bertemu dengan ibu, wah Bu, kok ibu itu pintar sekali ya mendidik anaknya. Maka ibu itu mengatakan ya alhamdulillah lah Allah menolong saya ya, semudah-mudahan gitu, rasanya itu bahagia ya. Kemudian ya ada bangganya dan lain sebagainya. Nah suatu dalam perjalanan hidupnya anaknya tinggal 1 laki-laki yang memang diharapkan karena laki-laki sendiri sudah besar juga, dia sudah lulus kuliah gitu ya. Namun ternyata dia kena narkoba, ya kena narkoba. Maka ibu itu bagaikan ya dihantam. Ya. Rasanya itu sangat gelo ya, sangat gelo. Rasanya itu wah susah sekali. Ya. Alhamdulillah ibu itu masih punya pemahaman yang sangat bagus ya. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Ya. Kadang-kadang kan orang mengatakan, nek diharani saya itu nggak bisa didik, wong anak saya yang lain juga baik kan gitu ya. Ibu itu tidak, ketika kemudian dihantam begitu, itu ibu itu merasa langsung ingat bahwa dia memang kurang banyak istighfar. Dia terlalu bahagia, syukurnya itu diwujudkan dalam kebahagiaannya, sehingga ketika kemudian Allah menghantam dengan ujian anak laki-laki satu-satunya yang diharapkan itu justru terkena narkoba, maka sejak itu ibu itu tidak pernah berhenti istighfar. Ya. Jadi ibu langsung mengambil sebuah kesimpulan bahwa sedikit banyak saya ikut bersalah. Maka dia katakan, ibu dimaafi ya nang, ibu dimaafi, sambil ketika anaknya datang ke rumah itu doyong ya tetap diraupi, diwudoni, sholat. Anaknya sudah tidak fokus lagi, tapi ibunya itu melakukan begitu itu berbulan-bulan. Ya. Sampai karena memang ibu itu usianya sudah tua, dengan menahan ya perasaan jiwa yang seperti itu, sehingga akhirnya ibunya itu jatuh sakit. Anaknya 2 yang soleha itu kan itu sudah sama suami ya, dia di luar kota, di luar Jawa, di luar pulau ya. Sehingga tidak bisa membantu meringankan beban ibunya. Ya kecuali WA, SMS dan lain sebagainya. Akhirnya ibunya yang sakit itu diopeni sama anaknya yang narkoba itu. Ya. Sampai akhirnya ibu itu meninggal ya, diiringi dituntun kalimat la ilaha illallah oleh anaknya yang memang belum betul-betul taubat. Ya. Itu tadi sebuah hikmah bahwa tidak semua orang diberi hasil. Ya. Kalau dalam bahasa sinetron kan dikatakan, ya Allah, mbok sadurunge ibu meninggal itu anaknya tobat sekan ayam. Tapi perhitungan Allah tidak begitu. Ya. Mungkin nanti kalau kemudian tobat sebelum meninggal, ibu itu kemudian rasa alhamdulillah, bareng tak sabari, tak telateni, kemudian tobat dan lain sebagainya, itu akan mengurangi. Allah kepengen memberitahukan bahwa ternyata ketika diberi proses yang kurang bagus, itu justru menjadi titik yang paling membahagiakan ibu itu dibanding dengan kenikmatan yang ada. Kenapa? Dengan banyak akhir hidupnya beristighfar dan kemudian berakhir dengan la ilaha illallah, maka sempurna kehidupan beliau. Nah, saya hanya kepengen sampaikan bahwa bersama-sama beramal soleh itu tidak bisa mulus. Cuma bertanya, saya pengen begitu tapi suami saya tidak bisa, anak saya tidak bisa, itu bukan sebuah alasan, karena memang kita harus melakukan sesuatu. Tidak semua orang memang diberi hasil.
ada banyak orang yang diberi proses, termasuk Nabiullah Muhammad SAW itu diberi jalan proses. Beliau tidak selalu diberi hasil, ya. Jadi tadi bersama menanam tanaman kebaikan. Kemudian yang terakhir bersama dalam kesabaran untuk tetap benar dan tetap berbuat baik. Nah, tujuan keluarga itu begitu, ya. Jadi bukan yang dinamakan keluarga sukses itu bukan karena dia itu bahagia mendapatkan istri atau suami yang cakep, yang baik, yang soleh, tidak sekedar itu. Kemudian anak, kemudian punya rumah, bukan sekedar itu. Tetapi yang menjadi tolak ukur dari keluarga bahagia adalah selalu bisa bersama. Ya. Maka nanti ketika kemudian di yaumul akhir, orang-orang yang selalu berusaha begitu disatukan semua. Ya. Semua keluarganya dia akan menjadi satu. Dan malaikat pun berjajar memberikan kata selamat, ya. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena kesabaran yang kalian bangun, ya, untuk bisa menahan segala macam tekanan dunia yang ada. Nah, Ibu-ibu rahimakumullah, dari 3 tema besar keluarga ini, maka Allah pun, ya, memberikan penerangan dalam syariat. Untuk bisa menegakkan itu dibutuhkan mengembangkan sifat-sifat dasar manusia. Mulai dari kecil sampai kemudian dewasa. Sifat itu yang pertama adalah sifat takwa. Sifat ini wajib ditumbuh kembangkan. Sifat yang mendasar pada manusia. Ya, yang pertama takwa. Takwa itu intinya pada sikap hati-hatinya, hati-hati. Sikap hati-hati. Ibadah itu jangan gerusa-gerusi, jangan tergesa-gesa, ya. Hati-hati. Hati-hati itu tentu saja sesuai dengan perintah, sesuai dengan caranya, ya. Maka bentuk sikap takwa itu kalau dalam bahasa anak-anak misalnya begini. Ketika anak-anak kecil itu bersama ibunya sholat, kadang-kadang buka mukena ibunya, ya. Itu sejak kecil harus diingatkan hal yang penting begitu. Bahkan boleh kita tidak perlu pakai kata jangan, pakainya kata haram. Ya, kalimat haram itu sudah tidak bisa dilanggar, ya. Jadi itu sikap takwa, sikap berhati-hati. Ya. Tidak boleh sembarangan, ya, tidak boleh sembarangan. Lalu lalang ketika orang sholat, ya. Nah, itu dari anak-anak. Kadang sekarang ada orang anak-anak besar tua kadang-kadang juga nggak paham, ya, maksudnya bagaimana. Kemudian yang kedua sikap dan sifat rahmah, ya, sikap dan sikap rahmah, yaitu sifat dan sikap yang menjaga kesucian jiwa, ya, menjaga kesucian jiwa, kemudian memperhalus akhlak. Maksudnya begini, jadi ada hadis menyatakan begini, kita itu disuruh untuk memanjangkan tali silah. Jadi kita tuh disuruh memanjangkan tali silah tuh mengokohkan, ya, tetap mempererat, ya, orang-orang yang kita kenal, sehingga kita akan dapat kemudahan. Kalau orang-orang sekarang itu tali silahnya pendek sehingga banyak mendapatkan masalah. Salah satu contoh ya misalnya anak-anak. Anak-anak itu tidak betah kalau ada di tempat saudara. Tapi kalau ada di mall, belanja, main, ya itu diajak pulang nangis. Kalau anak-anak itu kita perlu pahami bahwa tali silahnya kurang panjang. Kelihatan itu sepele, itu nanti akan membawa masalah, ya, artinya banyak hal yang ya menimbulkan masalah. Sekarang tuh anak TK, anak SD, anak SMP itu gurunya udah pusing dengan segala masalah yang ada, ya. TK itu loh, itu kalau kita bayangkan ya cuma lali dan sebagainya, tapi ya masalahnya banyak. Ada anak TK yang mau bunuh diri, ya, karena diberi tugas, ya, mau bunuh diri karena gurunya ganti. Nah, kenapa yang guru yang sekarang tidak cantik lagi, ya, itu piye ya TK, ya. Nah, itu bagian yang ini. Termasuk di dalamnya menjaga rahmah itu kalau bisa dari kecil itu memang anak-anak itu tidak
diperdengarkan kata-kata yang tidak bagus atau tidak sering mendengar orang ngerasani. Kenapa? Karena kalau anak-anak itu sering mendengarkan cerita-cerita yang tidak bagus tentang orang, anak yang seperti ini nanti besarnya akan sulit bersahabat. Kenapa ya? Karena dia takut ya. Orang-orang yang ada di depannya itu seperti cerita sudah masuk ke dalam kepalanya gitu ya. Sebaliknya ketika anak-anak itu banyak melihat, mendengar ya bahwa semua orang itu ada kebaikannya, maka dia pun akan tumbuh dengan segala semangat ya, kebaikannya itu rahmah ya. Nah, dari rahmah itu kemudian kita bangun sikap ukhuwah. Nah, ukhuwah itu penuh perhatian. Makanya kalau dalam bahasa kita itu kepingin ukhuwahnya tinggi. Nah, tapi nama tetangga, nama orang, nama saudaranya aja ndak hafal itu ya, ndak lucu itu ya. Ukhuwah itu orang yang punya perhatian besar. Itu namanya jiwa ukhuwahnya tinggi. Ya. Orang yang punya ukhuwah yang baik, tali ukhuwah yang baik, itu dia akan mendapatkan bagian yang besar. Allah sampaikan, kalau kamu itu mengambil ya menolong sebagian kesusahan orang lain, maka Allah akan menolongmu ya, mengambil kesusahanmu di dunia. Kalau kamu tuh mengangkat, jadi mengambil semua kesusahan orang, maka Allah akan mengambil kesusahanmu di dunia wal akhirat. Ada hal yang tanpa harus menyusahkan itu, Allah mengatakan kalau kamu bisa menutup aib saudaramu ya, maka Allah akan menutup aibmu fit dunia wal akhirat. Itu yang paling saya ini. Jadi menutup aib, tidak ngomongin orang ya. Itu ternyata balasannya besar sekali. Karena ternyata untuk diem pada kejelekan-kejelekan orang itu ternyata tidak mudah ya. Jadi ukhuwah itu penuh perhatian. Maka itu juga menjadi hal yang tidak logis ketika keluarga itu ya anak tidak punya perhatian pada orang tua, tidak ngerti apa yang disukai orang tua, apa yang tidak disukai suami istri juga tidak ngerti, itu sudah artinya belum muncul sikap rahmanya. Artinya yang muncul itu, yang ada itu adalah ego, yang ada adalah bagaimana dirinya ya, bagaimana dirinya. Kayak begitu tuh nanti tidak akan bisa bersinergis apapun ya. Ya sebentar ketika itu ada kepentingannya, sehingga itu memang batasnya di situ ya. Rahmah itu ya sampai open, maksudnya walaupun susah ya, ada kan keluarga itu yang makannya susah ya, apanya harus begini gitu ya. Tapi disediakan, seperti ada sebuah cerita, ini sudah sampai sepuh dia, keluarga sudah sampai sepuh, punya putra pandai itu. Bapaknya itu sulitnya bukan main. Kalau dikasih minta minum panas, masih panas marah, nanti dinginkan kedinginan ya marah juga, diambilkan lagi yang hangat. Nasi juga begitu, sedemikian ribetnya ya. Itu ternyata besar sekali ketika kemudian si ibu itu meninggal duluan dari bapaknya. Itu wangi sekali. Artinya memang dia syahid, hanya dalam rangka ngurus ribetnya itu tadi. Ya, ribetnya bagaimana menyiapkan sesuatu yang sangat dimaksudkan oleh suaminya dengan segala keribetannya itu ya, itu yang disebut ukhuwahnya tinggi, perhatiannya itu sangat tinggi ya. Perhatiannya sangat tinggi. Jadi memang bagian ukhuwah itu memang tingkat setelah dia punya rahmah ya. Orang rahmah itu ya seneng lihat orang, seneng itu, tapi kadang tidak mau memperhatikan, tidak hafal ya. Maka saya sering sampaikan kepada guru-guru yang ada di sekolah ya dan sebagainya, itu biasakan kalau ganti pelajaran itu ngabsen anaknya. Anak-anak itu biar hafal betul ya dengan nama-nama itu. Syukur kalau orang tua itu juga tahu ya nama-nama teman-teman anaknya. Kenapa? Allah sampai menghadiahi orang yang berdoa memanggil nama ya, menyebutkan namanya, khusus mendoakan. Maka ketika orang itu punya kebaikan, kebaikannya akan disampaikan kepada kita. Ya saking sulitnya orang itu punya perhatian ya kepada yang lain. Kemudian ifah. Ya, kalau sudah ada ukhuwah ya, kemudian semakin akrab, kadang-kadang kita itu tidak bisa jaga ifah.
Ifah itu rasa malu yang dibangun untuk menjaga kehormatan. Ifah itu rasa malu yang dibangun untuk menjaga kehormatan. Kehormatan di hadapan Allah, kehormatan di hadapan mukmin, dan kehormatan Islam di hadapan masyarakat. Ya. Jadi misalnya begini, salah satu contoh begini. Saya itu sering ditanya sama anak-anak mahasiswa, saya dulu ngisi mahasiswa. Budia kalau pakai baju muslim itu yang model-model ya, itu boleh enggak? Saya bilang segala sesuatu yang dipakai itu ya, asal kemudian meningkatkan keimanan, ya silakan saja. Pertanyaannya kenapa Budia enggak mau model-model? Oh itu urusan lain. Kalau itu dalam berpakaian itu saya itu kepingin ya meningkatkan ifah, punya muruah, agar saya itu oleh Allah tetap dianggap mewibawakan ya. Perintah menutup aurat itu dan bisa menjadi rahmat lil alamin itu masalah ifah, masalah muruah, bukan masalah bagaimana bisa bergaya apa tidak, bisa saja. Tapi kemudian kita berusaha mengambil itu gitu ya. Ya artinya ya, banyak hal, maka sampai misalnya ya kalau zaman sekarang makan pakai berdiri ya, pesta standing partai makan pakai berdiri. Itu ketika kemudian kita itu tidak duduk, itu sebenarnya ya tidak menjaga ifah, karena ya Allah itu malu melihatnya. Kadang-kadang kita tidak malu ya, tidak malu ketika dilihat dalam keadaan bersalah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-afu ya, al-afu itu bahwa manusia itu setelah kemudian dia akan bertemu dengan orang banyak, itu tentu saja akan terjadi gesekan ya, sehingga memaafkan ya, minta maaf dan memaafkan itu menjadi bagian yang harus ditumbuhkan agar tadi kita tetap berada dalam kebaikan. Kenapa? Kalau ada orang tidak memaafkan, di dalam hatinya itu ada rasa sakit hati ya, ya karena mungkin dia merasa dihina dan lain sebagainya, padahal memang ketika kita itu dikatakan sesuatu itu ya, kalau kemudian itu kita mendengar tuh Allah menghendaki kita mendengar ya. Ketika kita itu ada perasaan membenci seseorang di hati kita, maka doanya tidak akan pernah terangkat ke langit. Ya. Malaikat ya pembicaraan malaikat sama Allah ini gimana ini? Orang ini baik sekali. Ngajinya baik, sholatnya baik, sama orang baik ya, tetapi dia itu membenci orang lain. Bagaimana ya Allah? Kalau begitu tangguhkan sampai dia saling memaafkan, begitu. Jadi kalau aku tuh sebenarnya pemaaf kecuali pada satu orang, terbaik suami nih itu paling parah ya. Nah itu nggak bisa, begitu tuh nggak bisa. Ya karena kita itu hidup untuk Allah. Allah tuh pengen melihat ketika kemudian kita itu diuji, dilecehkan orang, ya. Kita disuruh tetap mengangkat nama Allah, ya. Nah itu yang kadang-kadang kita terbelok di sana, seolah-olah ini. Sampai ulama mengatakan begini, orang yang hatinya bersih, lillah, ya, itu salah satu cirinya sudah berbuat banyak, merasa belum berbuat apa-apa. Tapi orang yang masih banyak keinginan duniawinya itu berbuat sedikit merasa berbuat lebih banyak. Nah itu maka kita dan manusia itu mesti dihadapkan pada begitu. Yang penting bagaimana kita membersihkan terus sampai kita merasa bahwa ya kita itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Allah yang memberikan bagian yang besar kepada kita nggak bisa apa-apa ya. Makanya itu tadi meminta maaf dan memaafkan itu ya. Meminta maaf itu masih hal yang ringan. Yang paling berat itu memaafkan. Karena meminta maaf itu hati kita jengkel masih bisa. Minta maaf ya. Karena anak kecil itu kalau maaf terus sambil nangis ya masih bisa. Tapi memaafkan itu menghilangkan kejelekan-kejelekan orang itu di hati kita.
Bagaimana tahu hati kita sudah bersih apa belum? Sering saya sampaikan, bagaimana kita tahu hati kita sudah bersih apa belum? Ya. Dari yang kita ingat. Kalau kita itu ingatnya masih kejelekannya, itu hatinya masih kotor. Ya. Dari yang kita ingat. Kalau yang kita ingat itu kemudian kebaikannya, ya kejelekannya itu kita oleh Allah sudah ditutupkan sampai kita tidak tahu. Ya wis ngono wis biasa gitu ya. Itu artinya hati kita masih kotor. Masih kotor, anggur ketemu wong bahkan kurungu jenenge saja gitu ya. Itu saya pernah ada mahasiswa itu konsultasi gimana ibu saya itu sampai sesak ke dokter dideteksi nggak ada penyakitnya. Saya bilang kenapa? Ya karena itu saya itu sakit hati sama sahabat saya. Jadi ada orang nyebut namanya padahal bukan namanya dia, namanya sama. Itu rasanya hatinya langsung ya langsung sesak gitu. Dan saya bilang kenapa? Mengkhianatinya itu kenapa? Karena dia bersahabat dengan orang lain. Nah, ya Allah, no. Saya bilang perintah Quran itu kita disuruh bersahabat dengan banyak orang. Ya, apa jawabnya? Ya mungkin begitu, tapi saya tidak bisa begitu. Walah, kepiye terusan dia. Nah, sampai begitu itu padahal hal yang kecil begitu itu. Apalagi nanti menyangkut hal yang besar ya. Maka seperti saya sampaikan ada seorang menantu itu ya marah sama mertuanya sampai 2 tahun maksudnya itu doanya tidak ada yang bisa naik ya gitu tuh naik sudah jengkel hatinya kotor ya wis ora apa-apa randung ora apa-apa sing penting urip masih penting urip nggo ngopo ya kan. Nah itu bagian-bagian yang perlu dipahami dari sifat-sifat yang oleh Allah diwajibkan muncul. Karena manusia itu pasti berhadapan dengan begitu. Kalau bukan karena kita merasa bahwa kesuksesan kita itu dalam rangka dibantu oleh Allah, pasti orang itu tidak mau minta maaf atau memaafkan. Ya. Kemudian yang terakhir, ihsan. Ya. Yaitu ketika seseorang itu mampu mendahulukan ya, kepentingan Allah, selalu berusaha untuk menghormati dan mengusahakan kebaikan orang lain, mendahulukan orang lain dalam hal kebaikan. Nah biasanya orang ketika sudah memiliki sifat ifah, mudah memaafkan dan selalu mendahulukan orang lain, itu biasanya punya leadership yang tinggi. Ya, jadi kalau udah dalam proses perjalanan kita itu kepengen cari pemimpin dan sebagainya, lihat ketiga sifat yang terakhir itu. Ya, Ibu rahimakumullah. Sifat-sifat ini ya nanti di dalam interaksi itu akan kita lihat ya, akan kita lihat penerapannya ya, akan kita lihat penerapannya. Ya. Salah satu contoh ya, udah berapa jam ini? Gimana ya? Misalnya penerapan terhadap anak, sudah tulis. Kita bahas besok, tapi ini saya kasih contoh. Penerapan terhadap anak. Anak itu ya sikap takwa, rahmah, ukhuwah yaitu pada anak itu misalnya begini. Anak itu diberi kewajiban oleh Allah ya. 1 taat kepada orang tuanya. Tadi sikap takwa itu bentuknya taat. Tidak usah tanya bagaimana bentuk orang tuanya. Kenapa? Karena sikap taat itulah yang kemudian menurunkan rahmat dan mahabbah. Anak yang tidak mau taat pada orang tua itu juga tidak bisa mencintai orang tua. Maka sampai Allah sampaikan ada orang yang sok berbicara begini. Aku tuh kalau Allah, insya Allah aku bisa mentaati. Tapi kalau orang tuaku karena agamanya lemah, maka aku tidak bisa mentaatinya. Itu tidak bisa. Allah itu sampaikan kepada kita. Kalau kamu itu tidak bisa mentaati orang tuamu, maka ibadah-ibadahmu itu sebenarnya ya tidak bisa diterima. Ya, karena perintah Allah, bagaimana kamu melihat kesempurnaan taatmu kepadaku, maka lihatlah apa yang kamu lakukan kepada orang tuamu. Ya, jadi itu tadi taat. Dan itu tidak bisa ini. Kemudian yang kedua, anak itu disuruh berbuat baik. Berbuat baik itu ya ada bermuka berseri, berbicara yang lembut, tidak membantah, ya, kemudian mendoakan, kemudian membantu. Ya. Nah, garis itu tidak bisa lepas. Misalnya kita itu tidak ada waktu.
Kalau zaman sekarang tidak ada waktu ya. Sehingga ketika orang tua sakit ya, mungkin dia jadi direktur, orang tua sakit ya, seolah-olah sudah ngirimi uang itu sudah, itu tidak benar itu ya. Artinya kalau kemudian begitu tidak akan sinergis nanti dalam membentuk ya bangunan-bangunan keluarga yang dimaksudkan itu, tidak akan menimbulkan banyak bisa menghidupkan iman ya, amal soleh itu pasti terhambat. Jadi tidak bisa. Termasuk berkata lembut. Anak-anak sekarang itu kan pinter-pinter ya. Anak sekarang itu pinter-pinter, sekolahnya tinggi, dan banyak orang tua yang rela tidak sekolah atau memang kurang beruntung tidak sekolah, sehingga seolah-olah gitu ya, itu nggak begitu pinter. Ada seorang anak itu yang minta izin pada saya, minta izin karena dia ngaji sudah lama, dia kepengen mengadakan pengajian khusus keluarganya. Ada suami, ada mertua, ada ibunya, dikumpulkan semua yang ngisi ngaji dia. Saya bilang enggak boleh. Kalau minta izin kepada saya, tidak saya izinkan. Karena apa? Itu keluar dari kaidah yang ada. Itu nanti tidak akan bisa bersinergis, tidak bagus begitu. Karena bukan tugas dia. Walaupun dia pinter, itu tidak pada tempatnya. Pasti akan menimbulkan hal-hal yang kurang bagus. Bukan berarti ya kan bisa begitu, enggak. Ya seperti hanya ada kasus begini. Ada seorang dokter, bahkan profesor agama itu berpendapat bahwa yang ngimami di keluarga itu yang fasih. Ya tentu saja fasih dia profesor agama ya, dibanding dengan suaminya. Maka di rumah itu ya, itu yang ngimami istrinya terus ya. Nah itu menurut saya keluar dari kaidah. Artinya keluarga itu tidak bisa, mungkin ya masih tetap terlihat baik, kemudian kaya, kemudian produktif, tapi itu tidak sesuai dengan kaidah ya. Makanya dalam proses interaksi itu masing-masing orang itu harus melakukan segala sesuatu itu sesuai tadi. Jadi saya baru membicarakan anak ya. Insya Allah besok kita lanjutkan, anak kita ulangi, kemudian dari sisi suami istri ya, itu punya garis sendiri di dalam berinteraksi itu. Tidak boleh saling melebihi ya. Ya kalau toh kemudian misalnya ada yang mengatakan begini, apakah istri itu tidak boleh bicara, memberikan masukan atau nasihati suami? Boleh, asal suaminya tidak marah. Loh memang dia suka marah, itu namanya belum pas ya. Maka ketika ada seorang istri itu bilang sama Kiai, Pak Kiai, saya itu saya sudah berusaha nasihati suami, tapi suami saya tetap tidak mau dengar. Kata kayak gini, lah memang ora tugasmu, gitu ya. Karena memang tadi kadang-kadang kita itu suka yang dinamakan interaksi seolah-olah tergantung pada bagaimana kita tuh bisa berkomunikasi, pinter ngomong ya, pinter mencari cara, bukan. Komunikasi yang baik dan menghasilkan keberkahan, menghasilkan suasana rumah itu menjadi suasana yang terus bisa mengadakan perubahan karakter ketika masing-masing orang itu bersungguh-sungguh untuk menjaga dan menegakkan kewajibannya ya. Ya memang kadang-kadang kalau masa sekarang kelihatannya bertele-tele gitu ya. Tapi ya memang begitu ya. Salah satu contoh begini. Saya tuh kalau ini sama anak-anak ya, kalau anak laki-laki itu kan memang nata baju, nata itu memang tidak teratur ya. Makanya seolah-olah kok laki-laki tidak dididik untuk nata begitu. Saya bilang karena Umi itu tahu bahwa laki-laki itu bagiannya tidak begitu, maka tidak saya perintahkan. Kemudian bertanya, kalau begitu apa tidak dididik ya? Anak laki-laki itu, saya bilang mendidik itu sepanjang masa ya. Tidak perlu dengan keributan begitu ya. Artinya yang namanya mendidik itu ora cocok di sini dan sebagainya terus gitu ya. Jangan seolah-olah kemudian sudah berhenti seperti membangunkan ya, mengajak sholat itu dari kecil sampai nanti sudah pada nikah ya, tetap saja memang proses pendidikan itu begitu. Jadi kita tidak bisa serta-merta ya melakukan segala sesuatu dengan memotong-motong ya, cara Jawane nabrak-nabrak gitu ya. Wis ben cepet ben mudeng gitu ya. Maka kemudian
istri atau seorang anak ceramah panjang lebar di hadapan orang tua, ya mungkin orang tuanya memang tidak tahu, mungkin orang tuanya itu salah. Tapi memang bagian anak itu memang tetap harus menghormati, tetap harus taat ya. Loh, bagaimana cara memberitahu pada orang tua ya nanti Allah itu pasti akan membalas setiap apa-apa yang dilakukan seseorang itu. Jadi tidak boleh langsung hasilnya itu harus begitu keluar dari kaidah-kaidah tadi ya. Barangkali itu dulu ibu-ibu ya, saya hanya kepingin sampaikan bahwa kaidah keluarga itu ya adalah bagaimana kita membangun karakter-karakter dengan berkomunikasi ya, sehingga insya Allah besok kita akan sampaikan bentuk-bentuk komunikasi atau proses komunikasi dari sisi seorang anak, suami, istri ya, dan orang lain yang ada di rumah yang memang berjalan secara bersinergi untuk membentuk perubahan-perubahan karakter yang baik, tidak sekedar untuk menjadikan keluarga itu keluarga yang kriteria yang sukses lah, yang kaya lah, yang ini dan lain sebagainya begitu. Mungkin itu saja untuk mengingatkan kepada kita pada kondisi dunia yang seperti ini, perlu diingatkan kembali bahwa hidup itu adalah bagaimana proses kita itu terus-menerus berusaha mencari jalan untuk mensucikan jiwa ya. Begitu ibu-ibu, saya mohon maaf kalau dalam 1 jam itu ya tidak bisa banyak hal yang kita dapat ya. Karena waktu saya ngajar tarbiyatul aulad bagaimana keluarga itu ya 1 semester ya, sehingga memang banyak hal yang perlu kita recovery kembali. Mudah-mudahan dengan membangun cara berpikir kita ya, itu menjadikan kita juga bisa lebih matang, lebih kokoh, bahkan kemudian kita berharap kita dijadikan Allah sebab ya memancarkan kebaikan kepada yang lain. Fastabiqul khairat, al-haqqu min rabbik wal takunanna minal muntarin. Minkum, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.